Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika Widianto Rangkuti. Saya memiliki nomor induk mahasiswa 12 11 03 11 12 9. Saya mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Di sini saya akan melakukan ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar-dasar organisasi dengan nama dosen pengampu Ibu Desti Sartini, SPDI, MPD. Baiklah, di sini saya akan langsung saja masuk materi pertama, yaitu prinsip-prinsip dasar organisasi. Di sini prinsip dasar organisasi terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian prinsip dasar organisasi. Yang kedua, apa itu asas-asas organisasi. Dan yang ketiga, apa itu kedalaman asas organisasi. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pengertian prinsip dasar organisasi. Di sini terdapat beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Orwich, prinsip dasar organisasi terdapat 10 prinsip. Yang pertama, prinsip tujuan, prinsip spesialisasi, prinsip koordinasi, prinsip otoritas, prinsip tanggung jawab, prinsip definisi, prinsip korespondensi, prinsip rentan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kontinuitas. Yang kedua, menurut Max Weber terdapat 5. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur. Yang ketiga, jenjang hierarki. Yang keempat, formalitas. Yang kelima, meritokrasi sistem. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu asas-asas organisasi. Di sini asas organisasi terdapat arti yaitu membantu melaksanakan fungsi pengorganisasian, terutama dalam menyusun struktur organisasi dan dalam manajemen pelaksanaan kegiatan organisasi yang lancar, efektif, dan efisien. Di sini juga terdapat 2 peranan penting dari asas-asas organisasi. Yang pertama, pedoman untuk membentuk suatu struktur organisasi yang efisien dan sehat. Yang kedua, pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan organisasi supaya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, materi yang terakhir untuk prinsip-prinsip dasar organisasi, yaitu apa itu pendalaman asas-asas organisasi. Secara garis besar, berbagai macam asas-asas organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, asas perumusan tujuan. Di sini, principle of organization objektif harus jelas dan rasional. Yang kedua, asas kesatuan pemerintah. Asas kesatuan pemerintah mengandung makna bahwa pejabat dalam organisasi hanya dapat diperintahkan dan bertanggung jawab kepada seorang pejabat atasan dapat memerintah beberapa bawahannya. Selanjutnya ada asas rentang kendali. Asas rentang kendali atau control principle of the span of management merupakan jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh atasan tertentu. Dan yang keempat, ada asas pendelegasian wewenang. Di sini asas principle of delegation of authority merupakan pelimpahan wewenang atau penyerahan sebagai hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar bertanggung jawab. Selanjutnya asas terakhir yaitu asas depermentisasi atau principle of defermentization. Divisionalization merupakan aktivitas untuk menyusun suatu satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja ataupun fungsi berikut. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis-jenis organisasi. Di sini di jenis-jenis organisasi terdapat ada 4 pembahasan kita. Yang pertama, organisasi sebagai sistem politik. Yang kedua, organisasi sebagai penjara psikis. Yang ketiga, organisasi sebagai aliran dan transformasi. Dan yang keempat, organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya. Yang pertama, organisasi sebagai sistem politik. Di sini organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang melakukan usaha atau benar kepentingan atau terlibat dalam bagian politik dan dalam ilmu kenegaraan secara aktif memerankan dalam menentukan sikap nasib negara tersebut. Yang kedua yaitu organisasi sebagai penjara psikis. Dalam buku Gerd Morgan pada tahun 1886 yang membahas metafora organisasi sebagai penjara psikis. Metafora ini melihat organisasi sebagai sistem yang terjebak dalam pikiran dan tindakan mereka sendiri. Dan di mana obsesi, perangkap pikiran, narsisme, emosi yang kuat, ilusi kontrol, kecemasan, dan mekanisme pertahanan menjadi fokus perhatiannya. Oke, lanjut yaitu organisasi sebagai aliran dan transformation.
Filsafat Yunani yang bernama Heraklitus membayangkan dunia sebagai aliran terus-menerus dari realitas yang berubah. Menurut pandangan ini, organisasi mengulangi diri mereka sendiri dan tumbuh dengan mengungkap kode mereka yang dapat diuraikan dalam gambar, mitos, metafora, dan struktur imajiner mereka sendiri. Jadi, sampai batas tertentu, model organisasi mencerminkan struktur lingkungan eksternal dan cara organisasi berinteraksi dengannya ternyata sebagian telah ditentukan oleh sebelumnya. Yang keempat, atau materi terakhir kita, yaitu organisasi sebagai instrumen domination. Di sini, instrumen domination yaitu adalah organisasi lain menggunakan kekuasaan mereka secara kurang terbuka, tetapi mencapai dominasi mereka karena ukuran mereka. Misalnya perusahaan Exxon memiliki omset tahunan melebihi produk nasional bruto banyak negara, tetapi J. Morgan menunjukkan bahwa tidak semua contoh dominasi tidak disengaja. Kemitraan yang dilakukan secara berlebihan oleh kedua belah pihak mungkin tidak adil dalam arti bahwa pasangan yang lebih lemah akhirnya dapat layu dan pasangan yang lebih kuat akan menjadi kuat. Oke. Kita lanjut materi ketiga, yaitu jenis-jenis organisasi. Di sini jenis-jenis organisasi terdapat 4 bagian. Yang pertama, organisasi sebagai mesin. Yang kedua, organisasi sebagai organisme. Yang ketiga, organisasi sebagai otak. Dan yang terakhir, yaitu organisasi sebagai kultur. Oke, kita masuk pembahasan pertama. Organisasi sebagai mesin. Menurut Morgan, organisasi yang dijalankan sebagai mesin akan beroperasi melalui prinsip-prinsip dasar manajemen ilmiah, yaitu di top down dengan membagi rantai komando untuk mengkoordinasi fungsi dan hierarki sehingga setiap aspek tertentu dari organisasi memenuhi peran tertentu atau lebih dikenal dengan birokrasi. Oke. Lanjut kita ke bagian yang kedua, yaitu organisasi sebagai organisme. Di sini organisasi sebagai kelompok organisme adalah kelompok organisme yang selalu berubah karena lingkungan. Perubahan akibat adanya hubungan dengan lingkungan yang merupakan kunci untuk melihat berfungsinya organisasi secara internal. Dalam pandangan organisasi sebagai organisme, dapat diketahui keadaan organisasi dalam kondisi jelek atau dalam kondisi baik, sehingga dapat dicarikannya cara menanganinya. Oke, kita masuk ke bagian organisasi sebagai otak. Di sini, organisasi sebagai ide atau brain adalah kemampuan untuk memproses informasi dan pembelajaran sebagai bentuk pemikiran dan kreativitas. Data, informasi, dan ide diinformasikan secara luas dan dijangkau oleh semua orang. Kedua bagian otak baik yang bersifat analitis dan emosional harus merupakan bagian dari organisasi. Oke, kita masuk bagian materi terakhir, yaitu organisasi sebagai kultur. Organisasi sebagai kultur didesain dalam arti yang mendalam agar pelaku organisasi terpenuhi kebutuhan norma, nilai, ritual, dan tradisi sebagai basis parameter desain organisasi. Hasil dari pemahaman tersebut membuat pelaku organisasi memiliki komitmen dan petunjuk dalam berbagai aktivitas organisasi. Oke, kita masuk materi keempat, yaitu teori organisasi. Di sini, teori organisasi akan membahas beberapa teori. Yang pertama ada teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan yang terakhir ada teori organisasi modern. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu teori organisasi klasik. Secara umum digambarkan oleh para teoritisi bahwa organisasi klasik sebagai organisasi yang sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Para teoritisi klasik menekankan pentingnya rantai pemerintah dan penggunaan disiplin, aturan, dan supervisi ketat untuk mengubah organisasi-organisasi agar beroperasi lebih efisien. Teori klasik memberikan petunjuk mekanistik struktural yang baku, bukan kreativitas. Di sini dari teori organisasi klasik terdapat beberapa aspek penting yang dikemukakan, yaitu yang pertama tipe ideal birokrasi. Di sini tipe ideal birokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Weber memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peraturan atau aturan yang ada di dalam birokrasi sangat jelas dan tegas sekali. Yang kedua, terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Yang ketiga, sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian. Yang keempat, tindakan-tindakan, keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan dihasilkan secara tertulis. Yang kedua, teori administrasi.
Teori ini merupakan bagian kedua dari teori organisasi klasik. Teori ini berkembang sejak tahun 1900. Teori ini sebagian besar dikembangkan dan didasar sumbangkan pemikiran Henry Fayol dan Lyndall Urwig dari Eropa serta Money dan Riley dari Amerika. Terdapat 6 faktor yang menyatakan sebuah kegiatan industrial dapat dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, kegiatan teknik, kegiatan finansial, kegiatan keamanan, kegiatan akuntansi, kegiatan manajerial. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu teori manajemen ilmiah. Di sini, teori manajemen ilmiah dikembangkan sekitar tahun 1900-an oleh Taylor dan telah dipergunakan cukup luas. Teori manajemen ilmiah masih banyak dijumpai dalam paradigma manajemen modern. Dalam buku literatur, manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah pada organisasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik, a bag of tricks untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Oke, kita masuk materi yang kedua yaitu teori organisasi neoklasik. Di sini neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik, tentu saja ya. Teori klasik mengubah, menambah, dan dalam banyak hal memperluas teori klasik. Di teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan dilakukan oleh Heutron serta tulisan Hugo Strasberg dan peningkatan teori klasik ditemukan di buku-buku tentang hubungan manusiawi seperti Gardner dan Moore, Human Relation in Industry, dan sebagainya. Oke, kita masuk materi selanjutnya yaitu teori organisasi modern. Dari melihat semua unsur organisasi yang di atas, kita dapat mengartikan bahwa teori organisasi modern melihat semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan. Di sini, organisasi modern merupakan lingkungan yang paling stabil. Tetapi, organisasi dalam sistem terbuka yang harus bila ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di sini terdapat 3 pembagian dalam teori organisasi modern. Yang pertama, dasar pemikiran di teori organisasi modern. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara teori klasik dan teori modern. Yang pertama, teori klasik memusatkan pandangannya pada analisa dan deskripsi organisasi. Sedangkan di teori modern dengan tekanan yang perpaduan perancangan menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Yang kedua, ilmu pengetahuan klasik telah membicarakan konsep koordinasi, skala, dan vertikal. Sedangkan di teori organisasi modern lebih dinamis daripada teori-teori lainnya dan meliputi lebih banyak variabel yang dipertimbangkan. Selanjutnya itu pendekatan manajemen. Terdapat beberapa pendekatan manajemen. Yang pertama, proses. Pendekatan proses juga disebut dengan pendekatan fungsional, operasional, universal, tradisional, atau klasik. Yang kedua, keperilakuan. Pendekatan keperilakuan atau behavior approach muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan klasik. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif atau quantitative approach sering dinyatakan dengan istilah Management Science atau Operation Research atau UR. Pendekatan ini memandang manajemen dari perspektif model-model matematis dan proses-proses kuantitatif. Yang keempat yaitu pendekatan sistem. Di sini di dalam manajemen merupakan pendekatan yang ditetapkan paling akhir dan dapat dipahami dengan sudut pandang teori sistem umum atau analisis sistem. Dan yang terakhir yaitu teori kontingensi atau situasional. Pendekatan proses, kuantitatif, keperilakuan, dan sistem dalam manajemen tidak diintegrasikan di lingkungan dan sering menganggap bahwa konsep-konsep dan teknik-teknik mereka mempunyai sifat tetap universal. Ya, kita masuk materi yang terakhir yaitu bentuk-bentuk organisasi. Baik, di sini terdapat beberapa bentuk-bentuk organisasi. Kita akan membahas terdapat 5 di sini. Organisasi bentuk lini, bentuk fungsional, lini dan staf, panitia, dan lini dan fungsional. Oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama yaitu organisasi bentuk lini atau line organization. Line organization disebut pula sebagai organisasi militer karena biasanya hanya mengenal satu atasan yang mempunyai kewenangan dalam segala bidang kegiatan. Di sini terdapat beberapa sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, ruang lingkup organisasi masih kecil, jumlah karyawan yang sedikit, semua anggota organisasi masih kenal satu sama lain, tujuan organisasi yang hendak dicapai masih sederhana, tingkat spesialisasi masih rendah,
Alat-alat yang dibutuhkan masih sederhana dan struktur organisasi sederhana. Oke, yang kedua yaitu organisasi bentuk fungsional. Organisasi bentuk fungsional adalah organisasi yang di dalamnya tidak perlu menekankan kepada hierarki struktural atau jenjang jabatan secara vertikal. Akan tetapi lebih banyak didasarkan pada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Di sini organisasi fungsional memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Yang kedua, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, target yang tidak dicapai jelas dan pasti. Yang keempat, pengawasan dilakukan secara ketat. Dan yang terakhir, tidak menjamin adanya kesatuan pemerintah. Oke, masuk materi ketiga yaitu organisasi bentuk lini dan staff atau line and step organization. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki jumlah karyawan yang banyak. Merupakan suatu organisasi yang besar. Hubungan antara atasan dan bawahan dilakukan secara tidak langsung. Oke. Lanjut materi yang keempat yaitu organisasi bentuk panitia atau committee type organization. Di sini memiliki artian bahwanya organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Di sini organisasi panitia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Yang kedua, semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Yang ketiga, yaitu para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan sesuai kebutuhan secara khusus dalam bentuk satuan-satuan tugas atau task force. Oke, kita masuk materi yang kelima yaitu bentuk lini dan fungsional. Di sini lini dan fungsional organisasi yang masing-masing anggota yang punya kewenangan yang sama dan pimpinan yang kolektif. Terdapat beberapa ciri-ciri yaitu tidak tampak adanya perbedaan antara tugas pokok dan bantuan. Pembagian kerja yang tidak membedakan perbedaan tingkat echelon. Yang ketiga, struktur tidak begitu kompleks. Yang keempat, struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Oke, kita masuk materi yang kedua, lingkungan organisasi. Apa itu lingkungan organisasi? Di sini lingkungan organisasi memiliki arti segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi, baik pengaruh dari dalam ataupun pengaruh dari luar. Di sini lingkungan organisasi terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama internal, yaitu komponen yang ada dalam internal yaitu sumber daya manusianya, budaya, dewan direksi, pemegang saham. Yang eksternalnya yaitu pelanggan, pensuplai atau pemasok, pemerintah, organisasi serikat pekerja, dan yang terakhir kompetitor pesaing. Selanjutnya itu terdapat peran-peran staf. Staf memiliki fungsi yang bermacam-macam. Contohnya seperti ini saja. Memberikan bantuan pada setiap pekerjaan pimpinan dalam hal kepimpinan. Sebagai perluasan dari pribadi seorang pemimpin. Mengartikan pikiran pemimpin dalam merencanakan tindakan dan kebijaksanaan. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari saya mulai dari kelompok pertama hingga kelompok terakhir dalam materi dasar-dasar organisasi yang diampu oleh Ibu Desti Sartini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam dari Binjai.